Selamat pagi Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memasuki ibadah pada Minggu 3 Oktober 2021. Kita masuk dalam bulan keluarga dengan tema Kita Keluarga Allah, setia dalam suka maupun duka. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk saat hening sejenak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita berhimpun, kita datang kepada Tuhan, dan kita mempersiapkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk olehnya. Marilah kita memuji Tuhan melalui PKJ 288 bait 1 dan 4. Inilah rumah kami. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Kita Keluarga Tuhan, setia dalam suka dan duka. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan kita
senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain. Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun, kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam kepentingan diri, kami menyakiti dan melukai orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbarui kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Damai, dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Kita wujudkan nyanyian pengakuan dosa dengan pelengkap Kidung Jemaat 286.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 19. Dengarkanlah berita anugerah. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita nyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian kesanggupan pelengkap Kidung Jemaat 289, Keluarga Hidup Indah.
yang terkasih, pada kesempatan ibadah ini kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, dengan menerima sakramen perjamuan kudus ini, kita diingatkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus mau menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah dasar penyelamatan bagi kita semua. Yang kedua, sakramen perjamuan mau menunjukkan dan mau mengingatkan bahwasanya kita semua orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mau menunjuk dan mau mengingatkan ke peristiwa perjamuan yang sempurna di surga kelak sebagai perwujudan kesempurnaan keselamatan kita semua. Yang keempat, sakramen perjamuan mau menunjuk dan mau mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita menguji diri, bertanya kepada diri kita dengan pertanyaan pendadaran sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari, mengakui kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri, untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan sakramen perjamuan disediakan bagi kita semua yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang mau menyesali dosa, yang memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga kelak sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Jemaat milik Kristus Yesus, Majelis Gereja sudah menyediakan roti dan anggur. Mari kita sengker, kita bedakan roti dan anggur ini dengan roti dan anggur yang lain. Karena dalam sakramen perjamuan ini, roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita tengadahkan hati dan pikiran kita ke surga,
Sebab saat ini Kristus sedang bertahta dalam kerajaan surga, memiliki kemuliaan kekal selama-lamanya, memiliki kuasa baik di bumi maupun di surga. Sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan dan menguatkan tubuh kita, Kristus yang mulia, Kristus yang berkuasa, mampu menguatkan dan menyegarkan iman dan keselamatan kita. Jemaat milik Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan bersama, dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa. Mari kita terima. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Kita bersyukur dengan mengucap di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima pelayanan firman, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena di pembukaan bulan keluarga kami Engkau izinkan untuk bersama-sama dengan seluruh umat beriman untuk menerima sakramen perjamuan. Sungguh Tuhan, ini menyegarkan dan menguatkan iman kami. Hidup kami telah Engkau selamatkan, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Saat ini kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami, sehingga sabda-Mu dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Dipersilahkan lektor membacakan bacaan demi bacaan. Jemaat milik Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan sebagai leksionari pada minggu ini. Bacaan yang pertama diambilkan dari kitab Ayub pertama, ayat 1, disambung Ayub 2, ayat 1 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya,
Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sebagai Mazmur tanggapan, kita akan membaca dari Mazmur 26. Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, disambung Ibrani 2 ayat 5 sampai 10. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 disambung Ibrani 2 ayat 5 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan,
yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Bacaan Injil kita terima melalui Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan, yang merasa-rasakan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat memasuki bulan keluarga. Dan di awal, di pembukaan bulan keluarga ini kita menerima tema kita keluarga Allah, setia dalam suka maupun duka. Bapak Ibu yang terkasih, di minggu pertama di awal bulan keluarga ini, setiap keluarga diingatkan janji sucinya. Jadi persoalan dalam keluarga itu bagaimana janji suci yang kita ucapkan pada saat kita menikah, sebelum kita memasuki perkawinan, kita saling setia, saling mengucap janji setia, baik suka maupun duka. Ini problem besar dalam keluarga. Nah, pada kesempatan ini kita mendapatkan bacaan demi bacaan yang mendorong kita bagaimana kita bisa menemukan kekuatan supaya setia dalam suka maupun duka, sehingga keluarga kita sungguh mencerminkan keluarga Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari bacaan Ayub. Ini merupakan pengantar dari kisah Ayub. Ini adalah suatu paparan yang paling menantang kondisi manusia, karena kita diajak untuk menyadari adanya realitas penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang manusia itu hidup di dunia,
dia akan bersentuhan dengan yang namanya penderitaan. Buddha mengatakan penderitaan itu bersifat universal. Tidak ada seorang pun yang kebal dari penderitaan. Rasa sakit hati, penyakit fisik, rasa ditinggalkan, bahkan sampai kematian. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kita nggak mau menderita ya nggak usah hidup. Sebab hidup itu merupakan bisnis yang berisiko. Kita tidak bisa keluar dengan nyaman di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita patut bertanya, lantas apa peran Allah di tengah-tengah penderitaan yang kita alami? Bagaimana kita secara kreatif bisa menanggapi adanya penderitaan, baik penderitaan kita sendiri maupun penderitaan sesama kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bacaan Ayub tadi semuanya dipakai untuk mengungkapkan masalah penderitaan dan bagaimana kita harus mensikapinya. Cerita Ayub ini aneh, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah setan sebelum diidentifikasi sebagai sumber kejahatan, setan itu seolah dianggap sebagai mata dan telinga Tuhan ya di muka bumi ini. Jadi setan itu seolah-olah mata ilahi atau seorang jaksa yang setiap saat akan menuntut kita. Jadi dalam cerita Ayub tadi, setan kembali ke pertemuan surgawi lalu memberikan laporan apa yang terjadi di bumi. Lalu diceritakan Allah membanggakan satu sosok yang bernama Ayub. Namun setan menanggapi apa yang disampaikan Allah, iya, Ayub mampu setia, Ayub mampu bertahan karena ia berkelimpahan dengan berkat. Engkau karuniai ia dengan kemuliaan. Coba kalau berkat itu dicabut, pasti akan berpaling. Nah, Bapak Ibu, ini kisah kuno. Jadi pertemuan surgawi itu saya percaya itu hanya sebuah metafor, penggambaran untuk peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, untuk menjelaskan penderitaan. Karena apa, Bapak Ibu? Penderitaan yang dialami oleh manusia itu seringkali datangnya tiba-tiba. Penderitaan yang kita alami itu seolah-olah tidak menunggu kita setuju atau tidak, tanpa persetujuan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, misalnya tiba-tiba ada gejolak perang, misalnya lagi tiba-tiba kita mendapatkan vonis kanker, misalnya tiba-tiba ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi tanpa persetujuan kita. Dan hal-hal itu terjadi ya tentunya akan mengubah hidup kita dan membuat hidup kita lebih buruk. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kita perlu melihat peran Allah di tengah-tengah keadaan itu. Sekali lagi, kisah kuno Ayub ini menggambarkan pengalaman penderitaan manusia yang universal. Nah, berbahagianya Bapak Ibu, kita menerima kisah Ayub ini secara lengkap. Sekali lagi saya ulangi, kita menerima kisah Ayub ini secara lengkap. Bayangkan mereka yang tidak pernah mendengar kisah tentang Ayub ini secara lengkap. Jadi kita bisa mengetahui, ternyata pengetahuan tentang kisah Ayub secara lengkap itu bisa kita pakai untuk menanggapi penderitaan kita. Karena kita sudah tahu keseluruhan cerita, endingnya kita tahu. Rasa sakit yang kita alami nanti pasti akan ada akhirnya. Seperti kisah Ayub. Bayangkan mereka yang tidak mengerti kisah Ayub ini, penderitaan itu tentu akan menjadikan dia ya akhirnya bisa menolak Allah, bahkan menyalahkan Allah, seperti yang diwakili oleh istri Ayub. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Hidup itu memang sulit, seringkali sakit. Karena kita tidak tahu sumbernya. Dan kita ditantang untuk bertahan. Atau kita ditantang untuk bagaimana memanfaatkan situasi sakit atau penderitaan itu sebaik mungkin. Jadi bacaan Ayub ini mengundang kita untuk merenungkan tidak hanya penderitaan kita, tapi juga penderitaan kita sesama kita. Apakah kita berduka terlalu berlarut-larut? Apakah kita lalu menyerah kalah karena tidak tahu akhir kisah kita? Apakah kita membiarkan rasa sakit itu membuat kita tidak bertahan dan akhirnya pasrah dan akhirnya menyerah kalah? Meskipun kita tahu Bapak Ibu, pada dasarnya setiap manusia tadi seperti yang saya katakan di depan, tidak ada seorang manusia pun yang kebal terhadap penderitaan ini. Jadi sifatnya universal. Ini persoalannya hanya soal waktu, kapan kita menderita. Tapi bagaimana? Apakah penderitaan itu akan menghancurkan kita atau memuliakan kita? Akan membuat kita lebih mampu bertahan seperti Ayub, sehingga kita mendapatkan berkat 2 bahkan 3 kali lipat. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu menguji karakter, mengetahui karakter kita masing-masing dalam menghadapi penderitaan. Ya, kita harus tahu bagaimana kalau saya menghadapi masalah. Bagaimana, apakah penderitaan itu membuat saya layak dimuliakan, ditinggikan, atau saya nyungsep? Apakah penderitaan itu membuat saya tetap bermoral atau tidak? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di dunia Ayub seolah-olah hidup kita itu dikelilingi oleh berbagai macam penderitaan. Tapi itulah inti dari teologi orang-orang Yahudi. Jadi ada upaya pencarian tentang keadilan ilahi, dan akhirnya dinyatakan dalam kisah akhir Ayub. Karena di akhir cerita Ayub, keadilan ilahi dinyatakan. Tadi diceritakan, Ayub baik, tapi dia menderita. Ini tentunya secara normal sesuatu yang salah. Ayub telah melakukan segala sesuatu yang benar. Semestinya dia menerima karunia dari Allah. Namun kenyataannya ia sakit. Kenyataannya kekayaannya dirampok. Dia mendapatkan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya kalkulus ilmu hitung-menghitung tidak berlaku untuk hidup Ayub. Dan mungkin tidak berlaku juga bagi banyak orang di dunia ini. Dia sudah berbuat baik, tapi dia mendapatkan yang tidak terbaik. Bapak Ibu, sampai batas tertentu masalah penderitaan ini tetap sebagai sesuatu yang agak sulit kita pahami. Tapi tadi saya menceritakan, kita tahu endingnya. Itu menjadikan moral kita lebih kuat. Jadi disinilah kita harus rendah hati untuk melihat baik penderitaan kita maupun penderitaan orang lain. Ini penting bagi kita. Ketidakadilan itu akan menjadi batu uji yang ditempatkan di hadapan kita. Di sini Allah menguji kesetiaan Ayub, dan Allah akan menentukan apakah kita gagal atau berhasil sama seperti Ayub. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada 2 pendapat memang pendapat manusia tentang penderitaan. Di dunia kekristenan kita mengenal apa yang disebut dengan Injil kemakmuran. Ya, sebenarnya penderitaan itu adalah hasil dari kerja kita sendiri. Ya. Orang yang pikiran positif dia akan kaya. Orang yang pikiran negatif akan menyebabkan sakit. Sikap iman kita mengarahkan pada apakah kita itu sukses atau tidak, tergantung kurangnya iman. Atau ada yang berpendapat, ya logis. Jadi
Apa yang kita tanam, ya itu yang kita tabur. Jadi orang-orang positivisme mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita menderita, ya itu karena salah kita sendiri. Nah Bapak Ibu, terhadap dua pendapat tersebut, tentunya kita bisa menolak kedua-duanya. Karena apa? Dua pendapat di atas jelas bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Yesus itu juru selamat dan penyembuh yang berbelas kasih kepada kita. Allah itu adalah satu-satunya yang layak kita sembah. Allah itu jelas ada di pihak kita. Ia tidak berubah sekarang maupun selama-lamanya. Allah kita itu adalah Allah yang mau menjadi sesama penderita, yang mengerti dan memahami penderitaan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ibrani tadi, bahwasanya kuasa penebusan Kristus itu dilakukan untuk menebus kita dari segala penderitaan kita. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan penyebab penderitaan. Namun kita perlu menyadari, menanggapi penderitaan itu dengan setia. Nah, ini tantangan bagi keluarga. Kalau keluarga itu suka, bahagia, berkecukupan, ya kesetiaan tidak teruji. Tapi ketika keluarga itu punya problem, punya masalah, disinilah kesetiaan itu diuji. Disinilah iman kepada juru selamat dipertaruhkan. Apakah penderitaan itu memperdalam iman diri keluarga itu atau tidak? Jadi kita tahu dalam bacaan Ibrani, Allah pada akhirnya setelah dengan berbagai macam cara, dia menempuh cara, ia menderita dalam karya Kristus. Dan penderitaan itu menjadi jalan kesembuhan bagi umat manusia. Jadi Allah ternyata bersama kita. Jadi kalau kita gali Ibrani, Allah turut merasakan sakit dan penderitaan kita. Dia mengalami penderitaan kita secara langsung. Sekaligus Allah menyediakan jalan penebusan terhadap penderitaan kita. Saya ulangi lagi, Allah ada di pihak kita dan akan melakukan apapun untuk membawa kesembuhan bagi kita. Disinilah Bapak Ibu yang memperkuat bagaimana kita bisa setia dalam duka. Sementara itu bacaan dari Markus dimulai dengan dialog tentang perceraian. Ketika ada orang yang bertanya, bagaimana pendapat guru tentang perceraian? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang diberikan Musa. Bapak Ibu, tidak ada cara menghindari rasa sakit yang disebabkan oleh keputusan manusia terhadap situasi perkawinan melalui perceraian. Perceraian itu adalah mengakibatkan sesuatu yang sangat luka sangat dalam. Oleh karena itu tadi Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan, fokuslah pada anak-anak. Karena selalu anak-anak yang jadi korban dalam situasi keluarga itu. Anak-anak yang selalu paling menderita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pada zaman Tuhan Yesus anak-anak diabaikan, tidak diperhatikan haknya, bahkan dianggap sebagai gangguan dan bukan siapa-siapa. Dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus justru memarahi mereka yang ingin membungkam anak-anak. Sebaliknya, Yesus justru merangkul dan memberkati mereka. Memberkati anak-anak lebih penting dari segala sesuatu. Tuhan mencintai orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya seperti anak-anak. Kasih Tuhan mencakup orang berdosa dan orang suci, mencakup orang yang tersesat dan orang benar, termasuk terlebih lagi bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini keluarga tentu tidak kebal terhadap persoalan. Sekali lagi, tema setia dalam suka dan duka ini sungguh tema yang sangat relevan. Kisah Ayub tadi menyadarkan kita. Sekali lagi, apa yang bisa kita pelajari? Justru melalui penderitaan itu menantang
iman kita, menantang visi kita, menantang kepercayaan kita. Memang tidak ada jaminan yang 100%, tapi ada Allah yang penuh kasih, Allah yang setia sepanjang perjalanan kehidupan keluarga kita, Allah yang peduli terhadap mereka yang hancur. Oleh karena itu, tetap setialah dalam suka maupun duka di tengah-tengah keluarga. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kepada Tuhan, dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau izinkan memasuki bulan keluarga, di mana Engkau meneguhkan dan mengingatkan kami kembali, agar kami mengevaluasi kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami mampu menjadi keluarga Allah yang tangguh, keluarga Allah yang setia, baik dalam suka maupun duka. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami menyerahkan satu persatu anggota keluarga kami. Berkati anak-anak dan cucu kami. Beri berkat kepada kami sehingga dapat menikmati dan merasakan kasih karunia-Mu, sehingga seluruh anggota keluarga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di gereja dan di masyarakat. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, sehingga hidup kami senantiasa dapat Engkau pakai menjadi garam, menjadi terang. Juga dalam kehidupan bergereja, Engkau mampukan supaya kami dapat saling menopang, saling mendukung, saling menyatakan cinta kasih secara nyata. Tuhan, kami pun mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami tak henti-hentinya mendoakan para pemimpin bangsa dan negara kami, abdi negara, abdi masyarakat, yang telah Engkau pilih secara khusus untuk melayani kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berkatilah para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Malah kita bersama-sama membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat akan firman-Nya di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bersama itu kita akan bersama-sama akan menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 174
bait yang pertama dan yang kedua sambil kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan hidupku sama kabarkan, berapapun wilayah Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdiri untuk kita mempersembahkan persembahan ini dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur oleh karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari, dan kami boleh mempersembahkan hanya sebagian kecil yang dapat kami persembahkan, tapi yang percaya Engkau akan berkati, sehingga persembahan ini akan menjadi besar untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan pakailah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya apa yang diputuskannya sesuai dengan kehendak-Mu. Selanjutnya Bapa, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri kebaktian kami kiranya berkati, kami akan pulang dengan membawa damai sejahtera-Mu kiranya berkati. Kami panjatkan adalah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Ku Cinta Keluarga Tuhan 2 kali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.